Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman. Untuk kali ini kita akan bahas perkembangan ekonomi dari zaman prasejarah sampai zaman ekonomi industri. Kita akan lebih mengenal revolusi ekonomi manusia dari zaman ke zaman. Dari zaman prasejarah sampai ke zaman kita sekarang, yaitu zaman 4.0. Yang pertama, ada beberapa zaman pada zaman prasejarah, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum. Saya tidak akan bahas satu persatu karena akan membutuhkan waktu yang banyak. Zaman orang purba ini tidak mengerti jual beli, ternak, cocok tanam, membuat barang ataupun uang. Yang mereka tahu hanya mengisi perut dengan makanan. Nah, baru di zaman Neolitikum sudah agak bisa dibilang modern lah pada zaman prasejarah. Seperti terbentuknya kelompok masyarakat, tidak lagi nomaden, dan membuat rumah. Mereka mulai mengasah keterampilan dalam bercocok tanam dan beternak, sehingga bisa menawarkan kepada orang lain, kepada kelompok lain. Mereka juga semakin ahli dalam urusan membuat perkakas kebutuhan rumah tangga. Mereka mendapatkan makanan atau perhiasan apabila ditukar dengan barang yang dimiliki. Masih belum menggunakan uang sih, hanya menggunakan sistem barter. Nah, masuk ke fase disrupsi ekonomi. Disrupsi ekonomi itu apa sih? Disrupsi ekonomi adalah berbagai peralihan ekonomi, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, perbankan, dan lain-lain menuju era digitalisasi.
Berbicara mengenai digitalisasi, menurut sebuah lembaga survei Indonesia menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 54% per tahun 2017 dari jumlah penduduk di Indonesia. Era disrupsi ekonomi sangat identik dengan digitalisasi. Berbagai kegiatan bahkan tak pernah lepas dari dunia digital, termasuk salah satu perangkatnya yaitu handphone. Kini semua yang kita butuhkan dapat diakses dalam genggaman. Bahkan, jika tidak ada benda ini di sekitar kita, walaupun hanya beberapa jam, kita serasa stres. Karena kita sudah tergantung kepada benda ini. Inilah contoh disrupsi ekonomi, yang semula ojek konvensional berubah menjadi ojek online. Selain dari sektor jasa, ada juga dari sektor retail atau perdagangan. Contohnya, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Ada juga di sektor keuangan, yaitu e-tol, Paytrend, dan lain-lain. Wah, ternyata sudah sangat dekat ya keberadaannya dengan kita. Lalu nyaman kan dengan disrupsi ini? Ataukah dapat menjadi sebuah ancaman? Mari kita telaah bersama. Munculnya ojek online beberapa waktu lalu sempat menuai perdebatan, khususnya dari pengendara angkot dan ojek konvensional. Hal tersebut karena banyak para pengguna jasa transportasi kini beralih ke moda transportasi online karena dinilai lebih efisien. Namun secara langsung, hal tersebut akan mengurangi pendapatan dari pengendara jasa transportasi konvensional. Bukan hanya itu, ancaman yang timbul antara lain kalah bersaingnya moda transportasi konvensional yang tidak dapat mengimbangi transportasi online. Apakah hanya itu? Tidak. Kita ambil contoh lain. Adanya e-tol telah membuat pengguna jalan tol tidak perlu lagi berlama-lama antri menunggu kembalian dari penjaga tol. Singkatnya, tinggal tempel langsung jalan. Hal tersebut mendorong terjadinya efisiensi. Namun bagaimana dengan nasib penjaga pintu tol yang dulu? Adanya disrupsi tersebut menghilangkan pekerja penjaga pintu tol, walau tidak sepenuhnya. Itu menunjukkan bahwa disrupsi ekonomi berpotensi menghilangkan beberapa pekerjaan. Namun, kita tidak boleh menutup mata bahwa akan banyak muncul pekerjaan baru seiring dengan majunya dunia digital. Lantas, langkah apa yang sebaiknya diambil? Kalau menurut saya sih, 1. Menyiapkan SDM yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, yang paling penting, menyiapkan regulasi yang konkret dari pemerintah agar tidak ada lagi gejolak di masyarakat. Oke, cukup sekian pemaparan kali ini. Saya Anggi Muhammad Alfiansyah undur diri. Bye.